Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Well, hopefully all of you is fine, yeah, and feeling happy and also healthy. Keep and also ya pasti ya, of course you have to feel healthy, ya. Biar gimana pun di rumah aja tetap sehat, biar bisa melakukan segala aktivitas walaupun dari rumah aja. Nah, kalau pekan kemarin materinya adalah it's about theory of song, ya. Kalau sekarang masih tentang song juga, tapi terkait dengan tenses, ya. Jadi kalau kita dengarkan lagu, pasti kan ada jenis-jenis tensesnya. Walaupun nggak cuman tenses yang akan kita bahas hari ini aja sih, ya. Cuma kalian harus perlu tahu it's about present perfect tense, ya. Apa itu present perfect tense, fungsinya, ciri-cirinya, patternnya, dan yang lain-lain. Oke? Yang jangan lupa persiapkan bukunya, buku catatan, siap-siap untuk dicatat. Jangan hanya mengandalkan data yang sudah saya kirim, ya, karena akan ribet ketika kalian membutuhkannya dengan segera gitu ya. Tapi kalau dengan kalian mencatatnya, ketika kalian membutuhkan dengan segera, tinggal dibuka, oh ini dia catatan tentang present perfect tense gitu ya. Oke, kita mulai dari apa sih present perfect tense, ya. Oke, present perfect tense itu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang kejadiannya sudah terjadi, ya. Jadi sudah terjadi, ya, dan atau sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, sampai saat ini, ya. Sudah terjadi dan masih berlangsung. Sudah terjadi bisa ada 3 pilihan sebenarnya. Sudah terjadi dan selesai, sudah terjadi dan masih berlangsung, ya, atau kejadiannya sudah pernah terjadi, sudah selesai, tapi masih ada efeknya sampai sekarang. Jadi itu adalah penggunaan dari present perfect tense, ya. Jadi ada 3, kejadian yang sudah terjadi dan selesai, kejadian yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini, dan yang terakhir adalah kejadian yang sudah terjadi sudah terjadi tapi efeknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang gitu, ya. Contohnya seperti apa? Nah, abis ini saya akan kasih contohnya. Oke, sebelum saya kasih contohnya, saya akan kasih time signalnya dulu. Kalau kita ngomongin tenses pasti berhubungan dengan waktu. Kapan sih waktunya kita bisa menggunakan present perfect tense, ya. Present perfect tense itu untuk menyatakan present perfect tense, kapan kejadian tindakan atau kejadian tersebut itu tidak perlu yang spesifik. Misalnya kalau past tense itu kita butuh yang spesifik seperti yesterday, last night, last week, ya. Kalau past tense, simple past tense itu membutuhkan waktu yang spesifik. Nah, kalau present perfect tense itu tidak menggunakan waktu yang spesifik. Waktu yang tidak spesifik itu seperti apa? Ini contohnya, ya. Ada ever, never, many times, several times, before, for, since, so far, already, yet, and so on. Jadi nggak cuma ini aja, tapi beberapa jenis waktu yang tidak spesifik itu bisa digunakan dalam penggunaan atau membuat kalimat present perfect tense, ya. Nah, ini adalah contohnya. Oke, contoh sekaligus penggunaan time signalnya itu sendiri, ya. Ini dimulai dari ever dan never, ya. Contohnya, John has never broken a leg, ya. Di sini ada John has never broken a leg. Nah, kalian bisa analisis dari sini kira-kira patternnya seperti apa, ya. Saya belum ngasih tahu patternnya nih, saya langsung kasih contohnya. Oke, sekalian kalian analisis sendiri apa sih patternnya dari present perfect tense. Nah, contoh yang kedua adalah have you ever eaten sushi, ya.
Have you ever eaten sushi? Nah, ini adalah jenis kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini adalah contoh dari penggunaan time signal dari ever dan never. Ya, di sini tidak spesifik ya, tidak ada kapan tepatnya, itu tidak ada. Cuman dia bilang pernah dan nggak pernah. Selanjutnya ada yang namanya since and for. Ya, contoh dari for dulu. I have been a teacher for more than 10 years. Ya, this is the example. Saya sudah menjadi guru selama kurang lebih 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun. Ya, di sini ada for more than 10 years. Jadi bukan 10 years ago ya, bukan hanya 10 years, tapi for 10 years. Ya, selama 10 tahun means sampai saat ini dia masih menjadi guru. Dari 10 tahun yang lalu sampai saat ini dia masih menjadi guru. Nah, selanjutnya adalah contoh kalimat we haven't seen Anna since last Saturday. Sejak. Nah, sejak we haven't seen Anna, kita belum pernah ya. Kita sudah tidak melihat Anna dari Sabtu lalu. Nah, Sabtu lalunya ini tidak spesifik jam berapanya ya, kira-kira. Jadi hanya perkiraan aja ya. Ini menggunakan since. Ini kalau menggunakan since. Nah, yang contoh selanjutnya ada pakai just, already, dan yet. Penggunaannya kalau pakai just itu I just have lost my wallet ya. I just have lost my wallet, saya baru aja kehilangan dompet. Nah, ini bisa juga ditambahkan dengan kalimat and now I don't have any money on my pocket, misalnya gitu ya, karena dompetnya hilang, di kantongnya juga nggak ada. Itu juga bisa ditambahkan. Kalau just pasti kalian sering dengar ya. Terus selanjutnya adalah pakai already. Gimana cara penggunaan already? Already itu digunakan setelah has. Jimmy has already gone to America ya. Jadi setelah helping verb atau to be-nya baru ditambah dengan already, ditambah dengan verb 3 ya. To America baru keterangannya. Nah, ini adalah untuk yet. Ya, sudah belum, maksudnya gitu ya. Have you finished your homework yet? Ya, kamu udah ngerjain PR belum? Nah, yet itu berguna untuk bertanya ya, kebanyakan tuh untuk bertanya, atau biasa digunakan menjawab tapi belum ya, not yet. Gitu. Dalam konteks ini yet itu digunakan untuk yang belum. Oke. Ini adalah contoh-contoh. Sekalian kalian analisis kira-kira. Jadi dari sekian contoh yang saya berikan, contoh kalimat, kira-kira bagaimana patternnya sih? Nah, patternnya saya akan kasih di slide berikutnya. Nah, ini adalah pattern dari kalimat positif ya. Pola dari kalimat positif ada I, you, we, they, atau biasa kita sebut dengan subjek. Subjeknya lebih dari satu, atau menggunakan I atau you ya. Terus ditambah dengan have plus verb 3 ya, tambah have plus verb 3. Jadi kalau misalnya subjeknya more than one ya, subjeknya more than one itu menggunakan have ya, ditambah dengan verb 3. Remember, segala jenis tenses yang judulnya ada perfect ya, perfect tense, berarti dia pasti menggunakan verb 3 ya, verb 3. Contohnya ada they have lived in Jakarta for a long time. Jadi they-nya di sini adalah subjek, have-nya itu adalah helping verb-nya, and then live adalah verb 3 dari live, and in Jakarta for a long time itu adalah adverb-nya ya. Jadi ada keterangannya, ini lengkap. Nah, bagaimana kalau subjeknya tunggal? Subjek yang tunggal he, she, it, atau dengan nama orang yang cuma satu, yaitu helping verb-nya adalah pakai has plus verb 3 juga. Jadi pembedanya di sini subjek plus have atau has, depends on
di subjeknya. Subjeknya satu berarti pakainya has. Subjeknya lebih dari satu pakainya have. Gitu ya. And then bagaimana kalau kalimat negatif tinggal ditambahin not? Ya, tinggal ditambahin not. Ya, sama dengan penggunaan sebelumnya have dan has-nya, tinggal ditambahin not-nya aja. They have not lived, atau boleh disingkat haven't lived atau hasn't lived juga boleh. Ya. And then the last one ini adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan, ya. Kalau pertanyaan, have-nya dibalik ya, helping verb-nya dibalik, to be-nya atau bisa disebut juga dengan to be-nya itu dibalik. Have they lived in Jakarta for a long time? Atau di yang pakai has atau yang singular, has he learned English for 1 year? Ya, di sini dibalik, has he, ya, has she, has Anna, has John misalnya ya. Itu contoh dari pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Hopefully you can take a note for this ya, karena ini adalah patternnya, jangan pernah dilupain. Kalau kalian udah tahu patternnya, kalau saya bilang atau nanti ada soal untuk terkait present perfect tense, kalian sudah tahu, oh polanya ini subject plus has atau have plus verb 3 plus adverb ya. Itu adalah contohnya gitu, misalnya oh polanya seperti ini, oh she dulu, I dulu gitu ya. Ini so remember for the pattern. Nah, ini kan kalimat untuk action verb action ya, atau verb, kalimat kata kerja yang ada kata kerjanya. Gimana kalau yang tanpa kata kerja atau non action? Ya, ini adalah contoh kalimat non action. Nah, kalau non action sebenarnya sama, subject plus has atau have, tinggal ditambahin been. Ditambahkan dengan adjektifnya. Contohnya, she has been sick for 2 days. Ya, she has been sick for 2 days. Ini kalau subjeknya she, and then helping verbnya adalah has. Ya, kalau dia they have been, berarti kalau we have been ya. Kalau yang kalimat negatif non actionnya gimana? Tinggal tambahin haven't been, sama aja, haven't been busy ya. Busy di sini kan adjektifnya, and then ditambahkan. Begitu pula dengan kalimat interrogatifnya, have you been, ya, have you been here for an hour? Have you been here for an hour? Ini juga sama ya, tinggal tambahin been. Jadi kalau non action atau tanpa tanpa kata kerja, bentuknya adjektif ataupun adverb ataupun nouns itu sendiri, itu menggunakan been ya. Jangan lupa seperti itu. Oke. Thank you so much for your attention. Itu adalah akhir dari penjelasan saya. If there is a question, feel free to ask ya. Kita akan bertemu di kesempatan ya, kita akan bertemu di Gmeet di kesempatan jika waktunya memungkinkan, alias kalau saya tidak ada kerjaan lain dari Bapak Kepala Sekolah atau yang lainnya gitu ya. Oke. Just it, tunggu aja, pasti kita akan ketemu di Gmeet untuk membahas lebih detail apa aja, atau mungkin kalian ada yang belum paham atau hanya untuk mereview, itu pasti akan saya undang kalian di Gmeet. So stay tune, kapan itu jadwal bahasa Inggris kalian harus bersiap, entah itu hanya di GCR, materi di GCR aja, ataupun kita akan Gmeet, kalian harus selalu bersiap, dan begitupun mata pelajaran lainnya. Oke, thank you so much everybody. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.